Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Ayer Keroh, Malaka, Malaysia. Memiliki 3 pusat unggulan, didukung lebih dari 80 dokter spesialis senior dan 229 bed rawat inap. Hampir semua dokter bisa berbahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan dalam berkomunikasi dengan pasien. More info, Facebook @RS Pantai Ayer Keroh, Instagram @pantai.hospital.ayer.keroh, Twitter @pantai8ospek atau klik pantai.com.my/ayer-keroh. Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syederalun, bahagia sekali saya Tia Andalusia hadir untuk Anda dalam program talk show bersama Rumah Sakit Pantai Ayer Keroh Malaysia dengan tema kanker kolorektal dan penyakit ginjal kronis. Nah Syederalun, di sesi pertama ini kita akan membahas tentang kanker kolorektal atau kanker usus besar. Namun Syederalun, sebelum itu kita sapa dulu narasumber yang sudah standby di seberang sana, yaitu Dr. Shankar Gunarasa MBBS MS, spesialis bedah umum, subspesialis kolorektal. Dokter, apa kabar? Oh baik, Tia. Apa kabar, Tia? Semua di Iya, alhamdulillah. Saya sehat, dokter. Dokter sehat juga ya? Terima kasih tentunya. Di balik aktivitas yang sibuk, bisa menyempatkan diri juga untuk memberikan informasi kepada Syederalun dimanapun berada. Terima kasih Tia kerana sudi untuk meluangkan masalah dan memberi peluang kepada saya untuk berbicara satu topik yang cukup mustahak dan masalah kesihatan cukup mustahak. Bukan saja di Malaysia itu, juga di Indonesia. Masalah kanker kolorektal ini, Ibu. Terima kasih kepada mengundang saya dan juga Syederalun dan juga warga setia Serambi FM di Bandar Aceh. Sama-sama kita boleh berbicara tentang topik ini ya. Oke. Nah, dokter, kanker kolorektal ini tentunya masalah atau juga penyakit yang banyak juga ya diderita baik di Indonesia ataupun di Malaysia. Tapi sebelum itu, Syederalun, sebenarnya kanker kolorektal itu apa sih, dokter? Ya, kanker secara amnya ialah penimbulan sel-sel yang tidak baik dalam badan kita. Sel. Ia boleh berlaku di payudara, di tiroid, di ginjal, di tulang dan juga di usus. Okey. So, kanker kolorektal ini berlaku disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak baik ini di lapisan mukosa, maknanya lapisan dalaman usus kita, yang menyebabkannya merebak menjadi kanser. Okey. So, bagaimana kanser ini berlaku, Ibu? Kanser ini adalah satu proses, ya, satu proses di mana ia tumbuhnya dari satu benih yang kecil dipanggil polip. Dia akan membesar setelah menjalani perubahan sel genetik, membesar dan menjadi kanser. Seperti pokok, itu kan tumbuh daripada benihnya, berdaun jadi pokok. Sama juga dengan kanser, bermula daripada benih polip yang kecil. Kalau kita jaga, tak mendapat rawatan awal, dia akan membesar dan menjadi kanker. Proses untuk menjadi kanser di dalam usus kita, Ibu, mengambil masa hampir 5 ke 6 tahun. Dari benda kecil polip menjadi kanser 5 ke 6 tahun. So, sesiapa pun dia akan bangun satu pagi tiba-tiba mengatakan saya ada kanser baru terjadi semalam. Tak. Kanser tak terjadi semalam. Kanser adalah satu proses, kanser usus adalah satu proses di mana ia boleh berlaku pada benih kecil mengambil 5 tahun jadi kanser. Itu secara ringkasanlah kanker kolorektal, Ibu Tia. Oke, jadi kanker itu bukan dalam waktu semalam, bukan dari waktu singkat ya dokter ya, tapi bisa kita ketahui ada gejala-gejalanya nggak dokter? Apakah ada kanker atau bibit dari kanker kolorektal itu di dalam tubuh kita? Memang ada gejala. Gejala yang paling lazim yang semua orang patient yang mengalami ialah pembuangan bebek yang berdarah. Tim mutak.
pembuangan bebek namanya, dia nampak darahnya bercampur gaul dengan najis. Darah hitam. Iya. Bukan Oh, darahnya hitam ya? darah hitam. Kalau darah cerah, ya, kebanyakannya adalah disebabkan oleh wasir. Tapi ibu, bukan semua pembuangan najis berdarah adalah disebabkan oleh wasir. Itu paling mustahak diingati. Itu gejala pertama yang perlu diingati ini pembuangan najis berdarah. Yang pertama. Lepas tu, anda berasa dalam masa 1 bulan ni pembuangan najis tidak lancar, tidak nyaman. Tiba-tiba cerit, tiba-tiba sembelit, tiba-tiba cerit, tiba-tiba sembelit dalam masa 1 bulan ini. Ini perubahan yang ganjil. Kita panggil dalam bahasa Inggeris altered bowel habits, maksudnya gangguan pembuangan najis yang berlamaan. Kalau berlaku seketika 1-2 hari sebab makan silap, boleh. Tapi kalau ini berlaku untuk 1 bulan, ini perkara yang ganjil. Ini gejala yang kedua. Okey. Yang ketiga ialah bila anda pergi membuang najis, anda rasa tidak puas. Pergi ke bilik air, lepas 10 minit rasa, kenapa saya nak pergi bilik air sekali lagi, pergi ke bilik air sekali lagi. Tapi tidak ada apa-apa keluar. Sensasi saya itu, tidak kepuasan buang najis. Itu simptom yang ketiga. Yang ketiga di ketara. Yang keempat ialah tiba-tiba anda rasa anda tidak ada selera makan, berat badan jadi menurun, walaupun anda tidak berdiet, tidak membuat exercise, tiba-tiba anda rasa pakaian anda jadi longgar, saudara mara anda lihat, kenapa anda nampak kurus sekarang? Itu perlu diambil perhatian. Dan yang kelimanya ialah bila anda membuat ujian darah di klinik-klinik medical check-up, tiba-tiba anda nampak kandungan darahnya, HB-nya kurang daripada 10. Ada bacaan dalam medical report darah, ginjal, hati, kolesterol, bahkan football count tu darah merah tu kurang. Tapi anda tidak ada tanda-tanda pendarahan. Tapi kenapa anda kurang berdarah? Kehilangan darah tanpa sebab. Itu anda perlu beri perhatian. Gejala pembuangan najis berdarah, pembuangan najis yang tidak teratur, cerit, sembelit. Yang kedua, tidak kepuasan membuang najis. Yang ketiga, hilang berat badan tiba-tiba dalam masa 3 bulan hilang 10 kg. Anda tanpa berdiet. Dan kelima adalah kita panggil bahasa Inggeris anemia, kurang darah dalam badan. Ini faktor-faktor anda perlu beri perhatian, Ibu. Iya, jadi sebenarnya gejalanya itu padahal yang biasa sering kita alami juga ya dokter ya? Betul Ibu. Memang gejala ini semua kita alami kita hari, kadang-kadang dalam seminggu. Tapi kalau gejala ini berlarutan jangka masa yang panjang, lebih dari sebulan, kita perlu beri perhatian. Oke. Nah, untuk status dari kasus kanker kolorektal ini, dokter, ini di Indonesia, di Malaysia ini menduduki peringkat keberapa? Ya, saya buat perbandingan di Malaysia ini. Di Malaysia, kalau kita gabungkan golongan hawa dan golongan lelaki, kanser kolorektal adalah kanser yang kedua terbesar di Malaysia selepas kanser payudara. Hampir 17%. Kanser kolorektal adalah kanser kedua terbesar. Kalau kita gabungkan golongan hawa lelaki. Kalau kita lihat dalam golongan hawa, golongan perempuan, kanser kolorektal adalah kanser kedua terbesar selepas kanser payudara. Tapi bagi golongan lelaki, kanser kolorektal adalah kanser utama, yang pertama di golongan lelaki di Malaysia. Dulu adalah kanser paru-paru. Tapi sejak kebelakangan ini, 10 tahun ini, kanser kolorektal di golongan lelaki telah memintas kanser paru-paru sebagai kanser yang merangkut nyawa paling banyak di Malaysia untuk golongan lelaki. Kanser kolorektal. Hampir 20%. Malangnya, kebanyakan hampir 70% kes-kes kanser paru-paru datang ke doktor di Malaysia ini datang kepada tahap stadium ketiga dan stadium keempat. Stadium ketiga keempat, hampir 70%. Mereka tidak datang berjumpa dengan doktor pada peringkat awalnya. Itu malangnya. Tapi bagaimana pula dengan statistik di Indonesia? Kalau saya lihat statistik di Indonesia daripada website WHO,
tahun 2020, kanser prostat adalah kanser yang kedua terbesar di Indonesia. Okay? Tapi bagi keempat terbesar di Indonesia selepas paru-paru, cervix, rahim dan kanser kolorektal. Bagi golongan perempuan di Indonesia, kanser kolorektal adalah kedua selepas payudara, sama dengan Malaysia. Tapi untuk golongan lelaki, kanser keempat terbesar di Indonesia. Itu faktor-faktor. So, kanser kolorektal ini memang adalah kanser-kanser yang teratas lah di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Thailand. Ini kanser yang paling meningkat. Kenapa dia meningkat? Gaya hidupan kita yang bermoden. Kita kurang makanan berserat. Kita pergi makan yang makanan yang banyak, macam pergi ke McDonald's, semua makan Fast food ya. Fast food yang tidak sihat. Dulu bila nenek orang kita tidak ada kemudahan ini untuk makan. Mereka makan makanan yang sihat, berserat. So kanser-kanser di golongan dua itu makin kurang. Tapi sekarang sebab kemudahan kita tersibuk, kurang bersenam, kurang menjalani aktiviti fizikal, tak menjaga pemakanan, makan tak tentu masa, makan makanan yang fast food. Disebabkan inilah kanser kolorektal ini telah meningkat di kebanyakan negara di dunia ini. Ya. Iya. Oke, jadi tentang jumlah pasien dari laki-laki atau perempuan ini kan ada perbedaan juga ya dokter ya. Lebih banyak yang laki-laki ketimbang yang perempuan atau yang wanita. Ini kenapa dokter? Apakah karena metabolisme tubuh laki-laki atau perempuan atau gaya hidupnya ini yang paling banyak menentukan? Ya, kebanyakan kes-kes ini adalah gaya hidup itu. Golongan lelaki ini lebih cenderung untuk menjalani tabiat suka hisap rokok, mengambil, berarak. Ini faktor-faktor yang boleh menyebabkan ketinggian kanser, kencing manis di golongan lelaki lebih tinggi. Ini faktor-faktor yang menyebabkan golongan lelaki lebih cenderung untuk dapat masalah. Tapi sekarang pun golongan perempuan pun sudah mula bekerja, mula membuat tabiat-tabiat dan juga kes-kes kanser juga ini juga mula meningkat di golongan perempuan lah, Ibu. Oke. Baik, dokter, dan untuk Anda, saudara Lon yang ingin terus menyaksikan atau mendengarkan talk show interaktif bersama Rumah Sakit Pantai Air Keruh Malaysia, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Air Keroh Malaka, Malaysia akan kembali sesaat lagi. More info, Facebook @RS Pantai Air Keroh, Instagram @pantai.hospital.air.keroh, Twitter @pantai8ospek, atau klik pantai.com.my/air-keroh. I am Dr. Shankar Gunarasa. I am a colorectal surgeon. I've been in practice for 20 years. As a colorectal surgeon, I deal a lot of benign and malignant diseases with regards to the gastrointestinal system. I specialize in laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery is a minimal invasive procedure where small incisions are made over the abdomen, and with the help of fiber optic camera and laparoscopic instruments, we are able to visualize the abdominal cavity. The benefits of laparoscopic surgery includes lesser scars on patients, less pain, early bowel functions, early mobility, and hence early discharge from the hospital. If you have any questions with regards to the gastrointestinal system, do drop me a message or an email. I'll be more than happy to assist you. Kembali Anda dengarkan spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Air Keroh Malaka, Malaysia. More info, Facebook @RS Pantai Air Keroh, Instagram @pantai.hospital.air.keroh, Twitter @pantai8ospek, atau klik pantai.com.my/air-keroh.
90,2 Serambi FM, Syederalun masih dalam rangkaian talk show bersama Rumah Sakit Pantai Air Keruh Malaysia bersama narasumber kita Dr. Shankar Gunarasa MBBS MS, spesialis bedah umum, subspesialis kolorektal. Dan Syederalun, untuk Anda yang tentunya penasaran dengan apa itu kanker kolorektal atau kanker usus besar yang ternyata menduduki peringkat kedua di dunia. Dan Syederalun, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Mudah-mudahan Anda tetap bersama kami dan tetap standby pastinya dan mendapatkan informasi sehingga berguna bagi kita semua. Baik, saya kembali lagi memanggil dokter. Halo dokter. Iya, luar biasa dokter, terima kasih masih bersama kami. Dan dokter, untuk sebagai seorang pesakit ya, atau sebagai pasien ya dokter ya, apakah simptoma atau gejala, kita tahu nggak dokter, gejala-gejala apa yang bisa kita rasakan ketika kita itu mempunyai penyakit atau mempunyai gejala kanker usus besar? Selain mungkin yang dokter katakan tadi bahwa kita sering sembelit, terus diare tiba-tiba, apakah dari makanan atau ketika kita makan tiba-tiba perut kita sakit, atau ada gejala lainnya lagi nggak dokter yang bisa kita ketahui? Ya, selain daripada gejala yang telah saya katakan tadi di permulaan bicara kita, sintomas lain yang boleh timbul bila anda makan, anda cepat kembung, cepat kembung, merasa loya, muntah. Mungkin merasa loya, muntah. Okay? Dan juga kadang, walaupun gejala ini memang nampak kepada masalah lambung, gastrik kita, tapi kanser usus juga boleh secara begini. Tapi setengah-setengah orang, kanser ini kalau dia melarat, simptom ini adalah bila anda makan, perut anda kembung, sampai anda tak boleh buang najis, tak boleh kentut sebab kankernya telah menutupi saluran pemakanan kita. Tiba-tiba jadi kembung. Ini adalah salah satu simptom yang boleh berlaku. Dan juga bila anda merasa kesakitan di badan, bukan keseluruhan, tapi di satu bagian, kenapa saya rasa sakit di sini selalu, di sini selalu sakit, di sini selalu sakit. Kalau anda rasa kesakitan dalam badan kita yang berlarutan lama, ini adalah satu tanda lain yang perlu anda beri perhatian. Oke, nah dokter, kalau kita sudah merasakan gejala-gejala tadi, ada ujian atau mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut nggak dokter untuk menyatakan kalau kita itu ternyata kena kanker usus besar atau kanker kolorektal ini dokter? Betul. So, bila seseorang pasien itu berjumpa dengan mana-mana dokter, biasanya dokter akan meneramalah tentang sejarah kesihatan, sejarah gejalanya, sejarah keluarga, adakah keluarga mereka ada kes-kes kanser. Lepas tu kita akan memeriksa dengan abdomennya. So, apa jawapan susulannya? Biasanya kalau kita suspek kanser kolorektal, kanker kolorektal, kita akan buat ujian endoskopi, kolonoskopi. Di mana kita buat skop di bahagian pangkal tubuh kita menggunakan kabel menghujungkan kamera. Di mana doktor akan melihat dalaman usus kita, adakah ketumbuhan, adakah ada polip, adakah ada keradangan usus. Itu kolonoskop. Lepas itu kita buat CT scan. Scan yang besar, anda masukkan terung, membuat CT scan untuk melihat adakah ketumbuhan dalam usus, ketumbuhan adakah dia melarat ke hati atau ke paru-paru, CT scan. Tapi setengah-setengah NGO membuat ujian memeriksa najis darah kepada golongan yang tiada simptomnya. Kita buat screening, ujian saringan untuk memeriksa najis. Kalau najis itu nampak kesan darah, maknanya pasien itu digalakkan untuk pergi membuat ujian kolonoskopi untuk mengenal pasti kenapa dia ada kesan darah dalam najisnya. Kesan darah dalam najis boleh faktor polip, masalah keradangan usus, kalau ada ulcer, juga memastikan pasien itu tidak ada kanser kolorektal.
Inilah ujian basic yang kita lakukan. Endoskopi, kolonoskopi daripada bawah, kita lakukan ujian CT scan, dan juga kalau tak ada apa-apa simptom, kebanyakan angio melakukan memeriksa kesan darah dan najis kita. Oke. Nah, kalau ujian saringan atau tes saringan itu yang sekarang ada itu seperti apa, dokter? Ujian saringan yang kita adakan sekarang ini yang paling lazimnya adalah ujian endoskopi, kolonoskopi lah ibu. Kita kata kita memeriksa dalaman usus kita dengan menggunakan cable kamera yang diletakkan dalam tubuh kita. Pesakit akan diberikan ubat tidur. Itu ujian saringan yang kerap kita lakukan lah, kolonoskopi. Ada nggak dokter ujian saringan yang lain yang sekiranya mungkin pasiennya malu gitu kalau periksa najisnya gitu atau kotorannya? Betul. Ujian saringan yang lain itu ialah satu yang saya katakan ujian kolonoskopi, dan juga yang satu lagi ialah membuat CT scan lah, CT scan untuk melihat dalaman badan kita. Ya. Oke, jadi bisa CT scan juga ya dokter ya, supaya untuk lebih memastikan lagi apakah kita terkena kanker. Itu rangkaiannya bisa berapa lama dokter pemeriksaannya? Rangkaian ujian ini kalau kita buat ujian endoskopi, kolonoskopi, bagi saya boleh siapkan kolonoskopi dalam masa 15-20 minit, tak ada masalah. Ujian CT scan dalam masa setengah jam kita buat, dapat kita tahu hasilnya. So apa kita kena buat pastikan apa ujian kita buat mendapat jawapan dan hasil yang tepat. Sebab itu kolonoskopi, CT scan yang lazim dilakukan untuk saringan dan juga untuk mengenal pasti pasien itu ada kanser kolorektal atau tidak. Berarti cepat juga ya dokter ya? Dan tesnya itu pada saat itu juga bisa kita ketahui hasilnya ya? Ya. Dalam masa itu ujian kolonoskopi dilakukan, hasilnya akan di-type melalui komputer, gambaran semua akan dikeluarkan, kita akan bagi report yang cukup bernas, cukup komprehensif. CT scan pun kita akan bagi studi gambar CT scan juga laporan akan keluar dalam masa 20 minit itu. Cukup pantas ya. Okay. Nah, dokter, siapa saja nih dokter yang layak untuk ujian saringan ini, dokter? Okey. Biasanya ujian saringan screening dalam bahasa Inggeris dilakukan untuk populasi yang tidak mempunyai apa-apa simptom. Macam mana tak ada masalah cerebral, tidak kepuasan, dia lancar. Kita buat ujian saringan ini untuk menangkap populasi yang tak ada simptomnya, untuk buat ujian saringan macam mengesan darah di dalam najisnya. Tapi bergantung kepada ujian saringan, kita kena tengok pesakit itu. Kalau pesakit itu jatuh di golongan berisiko tinggi. Apa maknanya berisiko tinggi? Pasien yang berisiko tinggi, yang juga simptomnya ialah golongan yang mak bapaknya ada masalah kanker usus. Nenek moyangnya ada kanker usus. Pakcik-pakciknya ada kanker usus. Abangnya ada kanker usus. Ini ada golongan berisiko tinggi. Dalam keturunan itu ada masalah kanser. So kita galakkan mereka pergi ke ujian saringan ini yang berisiko tinggi. Golongan yang berisiko rendah ialah tiada sesiapa dalam keluarga ada masalah kanser usus, anda pun tak ada simptom, tak ada masalah lain, atau masalah polip yang lain. Itu golongan berisiko rendah. Jadi kita buat ujian saringan ini bagi golongan yang tiada simptomnya, tapi yang berisiko tinggi. Apa kalau kita nak buat ujian saringan, itu satu, kita tengok populasi di Indonesia berapa juta ibu sekarang? Ya. Beribu, berjuta-juta, berpuluhan juta. Kalau kita nak buat ujian saringan untuk satu Indonesia, kosnya akan tinggi. Cukup tinggi. Kita nak untuk mengurangkan kos, kita buat ujian saringan ini untuk golongan yang tiada simptom tetapi yang berisiko tinggi. Itu kita dapat macam itu. Berarti ada genetik juga ya dokter ya? Genetik. Semua jenis kanser ibu dalam badan kita. Semua jenis gitu. Jadi nggak mesti yang punya keturunan kanser kolorektal ini aja, tapi semua jenisnya.
kanser payudara, terutamanya kanser payudara, kanser tiroid, Ada genetik juga ya? genetik. Semua kanser dalam badan kita dua faktor ibu. Genetik dan persekitaran. Genetik maknanya daripada keturunan dalam genetik anda. Kalau kamu elakkan ini dalam keturunan anda, maksud anda berisiko tinggi dapat. Atau faktor persekitaran. Apa maknanya faktor persekitaran? Apa-apa benda yang anda lakukan pada diri anda sendiri membuatkan anda berisiko untuk mendapat kanser. Maknanya apa? Anda isap rokok, makanan beralkohol, tidak makan makanan berserat, memakan fast food. Ini kesan-kesan yang anda lakukan kepada diri anda untuk menyebabkan anda berisiko untuk mendapat kanser. Ini faktor persekitaran. Dua faktor ini, Ibu. Iya. Kalau faktor misalnya kayak ada diabetes gitu, atau darah tinggi, atau penyakit lainnya, itu ada berisiko juga nggak, dokter? Ya, siapa ini paling utama kepada orang yang berat badannya besar, obesity. Oh, obesitas ya, dokter ya? Dan juga kencing manis. Kenapa? Kanser dalam badan kita gula baja untuk kanser. Kalau anda ada kencing manis tak kontrol, risiko anda untuk menjadi baja untuk keluar kanser itu memang ada. So, golongan yang kencing manis itu kena berjaga-jaga. So, kebanyakan kes yang disahkan mempunyai kanser, kita galakkan mereka dalam mereka banyak makanan bergula, berkurangkan gula jaga sebab kanser suka meresap gula ni sebagai tenaga untuk membesar. Oke, baik. Ya, Syederalun, tentunya menarik sekali perbincangan kita mengenai kanker kolorektal ini, karena memang ini adalah masalah atau juga penyakit yang sudah banyak sekali diderita, bahkan nomor 2 di dunia. Dan Syederalun, kita bakal kembali lagi dalam talkshow interaktif bersama Rumah Sakit Pantai Air Keroh Malaysia. Namun sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Air Keroh Malacca, Malaysia akan kembali sesaat lagi. More info, Facebook @RS Pantai Air Keroh, Instagram @pantai.hospital.air.keroh, Twitter @pantai8ospek atau klik pantai.com.my/air-keroh.
Kembali Anda dengarkan spesial radio talk show bersama Pantai Hospital, Air Keroh, Malaka, Malaysia. More info, Facebook @RS Pantai Air Keroh, Instagram @pantai.hospital.air.keroh, Twitter @pantai8ospek, atau klik pantai.com.my/air-keroh. 90,2 Serambi FM, Syederalon, kembali lagi bersama saya, Tia Andalusia, dalam talkshow interaktif bersama Pantai Air Keroh Hospital atau Rumah Sakit Pantai Air Keroh. Nah, Syederalon, Rumah Sakit Pantai Air Keroh ini berada di Malaka, Malaysia. Dan saat sekarang ini, Syederalon, kita akan menyapa Dr. Choi Yok Wai yang merupakan spesialis penyakit dalam, subspesialis nefrologi atau pakar ginjal. Apa kabar, Dr. Choi? Kabar baik, Ibu. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya dokter ya. Di balik kesibukannya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami via Zoom. Mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung nantinya dokter. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, karena kita ketahui bahwa Dr. Choi ini merupakan pakar ginjal. Dan kita ketahui juga ya dokter, ginjal itu merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi manusia. Dan di Aceh ya dokter, ginjal ini juga merupakan penyakit yang banyak sekali diderita oleh orang Aceh. Mungkin karena gaya hidup ya dan lain sebagainya penyebabnya. Dan tentunya dalam talkshow ini kita akan membahas mengenai apa itu ginjal, apa fungsi ginjal, kemudian apa saja penyakit yang bisa disebabkan karena kerusakan ginjal, bagaimana penyebabnya, kemudian bagaimana bisa mencegahnya dan bagaimana mengobatinya. Baik dokter, sebelumnya saya mau tanya dulu, fungsi dari ginjal itu apa sih dokter? Silahkan. Sebenarnya ginjal adalah organ
vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang terletak di belakang perut di kanan dan kiri tulang belakang yang dilindungi oleh tulang rusuk. Dan sebenarnya fungsi ginjal yang utama adalah pertama untuk menyeimbangkan cairan tubuh, produksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, ekskresi racun ginjal dalam tubuh, dan mengaktifkan vitamin D untuk kesihatan tulang. Jadi pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis ini akan ada gejala cairan tubuh berlebihan menyebabkan pembengkakan kaki atau muka, sel darah merah yang tidak cukup, tensi, racun ginjal tinggi dalam tubuh, dan tulangnya mungkin rapuh atau getis. Yang pentingnya semua orang perlu tahu pada awalnya tidak diketemukan gejala yang khas sehingga penyakit ini sering terlambat diketahui. Oh, jadi memang tiba-tiba kalau udah kita ketahui udah parah gitu ya dokter ya? Ya, biasanya Oke. begitu. Jadi apakah memang tidak ada gejala sama sekali dokter kalau kita mengetahui atau kita mendeteksi diri kita itu terkena penyakit ginjal? Pada mula-mulanya bila penyakit itu dalam dalam peringkat yang awal tidak ada tanda. Bila sudah ada tanda-tanda seperti pembengkakan kaki dan muka, biasanya sudah kira terlambat. Ya, jadi pentingnya message-nya untuk kita deteksi awal, untuk diagnosa awal supaya perawatan itu bisa dilakukan dengan secepat mungkin. Oke. Ada juga yang bilang kalau kita ada sakit ginjal tuh kayak sakit pinggang sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu benar nggak dokter? Tidak, biasanya penyakit ginjal itu tidak ada sakit. Yang sakitnya biasanya sakit itu kepada tulang, ya, dan bukan kepada ginjal. Hanya biasanya sebab kalau disebabkan oleh ginjal adalah batu ginjal. Itu mungkin sakit ataupun infeksi. Tapi biasanya penyakit ginjal itu tidak ada gejala. Oke, jadi sangat berbahaya juga ya dokter ya. Jadi kita harus mendeteksi lebih dini lagi apakah kita terkena penyakit ginjal atau enggak. Cara kita mendeteksinya apakah memang harus periksa ke dokter atau mungkin kita bisa mendeteksi sendiri dokter? Tidak, biasanya perlu deteksi melalui pemeriksaan darah dan urin. Dan pemeriksaan darah itu dengan melihat kadar racun ginjal, yaitu kreatinin dan urium. Dan daripada dua racun ini biasanya bisa kita melakukan kiraan kita panggil laju filtrasi glomerulus. Itu bisa kita beritahu pasien fungsi ginjal kita berapa persen yang ada. Juga mesti dilakukan pemeriksaan urin untuk melihat kadar protein dalam urin. Biasanya kencing kita atau urin kita tidak ada protein. Kalau ada protein dalam urin itu bermakna mulanya kemungkinan penyakit ginjal. Jadi untuk deteksi penyakit ginjal itu perlu pemeriksaan darah dan urin dan perlu ketemu dengan dokter. Oke. Kalau dari warna urinnya sendiri itu bisa mendeteksi nggak juga ya dokter ya? Tidak. Hanya kalau ada darah. Kalau tidak ada darah ataupun busar buih ya, protiurin, itu mungkin gejalanya mungkin, tapi harusnya dikonfirmasi dengan pemeriksaan urin dan biasanya juga darah sekali. Oke. Dan dokter, ada berapa macam penyakit ginjal yang bisa diderita oleh pasien? Penyakit ginjal ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu penyakit ginjal yang akut dan kronis. Gagal ginjal akut ataupun acute kidney injury adalah kondisi ketika ginjal itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan di ginjal, ataupun penyumbatan di saluran urin. Tapi hari ini aku rasa yang fokusnya hanya kepada penyakit ginjal kronis aja. Oke. Dan Apa itu dokter? Ya, penyakit ginjal kronis itu sebenarnya didefinisikan sebagai kelainan pada urin atau darah atau kelainan morfologi yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Dan gejala atau tanda adalah protein dalam kencing yang tidak normal atau berlebihan, racun ginjal, urea dan kreatinin yang tinggi, ataupun hasil patologi anatomi abnormal untuk pasien yang melakukan penyiasatan renal biopsi ataupun analisa tisu ginjal. Ataupun penurunan fungsi ginjal melalui apa yang saya tadi sudah beritahu, kiraan laju filtrasi glomerulus, atau untuk kita gampang faham, persen ataupun peratusan fungsi ginjal kita. Kalau kurang daripada 60%, itu juga kita katakan penyakit ginjal kronis. Oke. Nah, terus dokter, kalau penyakit ginjal kronis ini disebabkan oleh apa dokter?
Biasanya faktor-faktornya boleh kita bahagikan kepada dua jenis, yaitu faktor risiko yang dapat kita modifikasi dan yang tidak bisa kita modifikasi. Yang modifikasi itu riwayat keluarga ataupun genetik, usia, trauma atau kecelakaan yang biasanya menyebabkan kerosakan ginjal atau jenis penyakit tertentu. Biasanya lupus, infeksi virus seperti hepatitis B, C, ataupun gagal jantung berat, semua itu faktor-faktor yang dapat kita modifikasi. Tapi juga faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Yang paling penting adalah diabetes ataupun kencing manis. Kedua, hipertensi. Ketiga adalah konsumsi obat yang bisa merosakkan ginjal seperti obat NSAIDs, yaitu obat tahan sakit yang kalau dimakan secara berlebihan adalah racun kepada ginjal. Juga peradangan ginjal kerana infeksi dan juga batu ginjal. Jadi semua itu faktor-faktor yang penting yang menyebabkan kerosakan ginjal kronis. Nah, kalau sudah terjadi di dokter, apa langkah pengobatan yang tepat untuk memperbaiki atau mengobati ginjal yang sudah sakit kronis ini, dok? Pertamanya, pencegahannya penting. Dan sebenarnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang sehat yang tercermin dalam gerakan cerdik ya, yang diinisiasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana cerdik itu maksudnya C itu cek kesehatan berkala, I itu enyahkan asap rokok, R itu rajin atau rutin aktivitas fisik, D itu diet seimbang, A itu istirahat yang cukup, dan K itu kelola stres. Ya, itu yang penting. Ya. Tapi untuk terapi untuk penyakit ginjal kronis itu, bila diketemukan tanda dan gejala penyakit ginjal, maka harus kita lakukan pertama, kontrol gula darah pada penderita diabetes, kontrol tekanan darah pada penderita hipertensi, pengaturan pola pemakanan yang sesuai dengan kondisi ginjal, fokusnya kepada pemakanan protein rendah dan kurangkan garam. Dan juga pencegahan primnya adalah melewati terapi dengan obat-obatan seperti ACE inhibitor ataupun ARB, itu nama obatnya, ataupun obat-obat sekarang yang baru itu namanya SGLT2 inhibitor. Itu adalah obat-obat yang bisa kita gunakan untuk melindungi ginjal. Dan akhirnya elakkan obat yang bisa merosakkan ginjal seperti obat tahan sakit yang aku tadi ngomong tadi. Dan perlu kita ingat bahwa penyakit ginjal kronik tidak bisa disembuh, tetapi kita masih dapat mempertahankan agar tetap berfungsi seoptimum mungkin. Tapi akan ada pasien yang akhirnya butuhkan rawatan untuk penggantian fungsi ginjal. Ya. Nah, itu gimana tuh dokter? Kalau penggantian ginjal berarti ginjal kita harus diangkat ya dokter ya? Iya, itu. Ya, kan kita ada 2 ginjal, berarti kalau ginjalnya 1 kita masih bisa bertahan hidup gitu. Betul, itu benar. Nah, apakah kalau yang satu rusak, yang satu laginya itu ada kemungkinan bakal rusak lagi atau bisa bertahan nih dokter? Bergantung kepada penyakit itu. Kalau penyakit itu disebabkan oleh diabetes, hipertensi, itu biasanya akan ada dampak kepada kedua-dua ginjal. Tapi kalau penyakit seperti kanker ataupun batu, biasanya melibatkan hanya satu ginjal. Dan kalau satu ginjal aja yang terlibat, yang ginjal satu lagi biasanya bisa meneruskan fungsi ginjal kita, dan biasanya kita tidak akan ada apa-apa. Bisa bertahan hidup ya dokter ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau batu ginjal yang seperti dokter katakan tadi, ini kan banyak sekali ya diderita oleh orang, terutama untuk orang yang kurang banyak minum air putih nih. Katanya sering terdapat batu ginjal gitu di dalam ginjalnya. Apakah ini bahaya, dokter? Iya, itu benar. Jadi sebenarnya batu itu biasa kita temui di kalangan mereka yang kurang minum air dan juga mereka yang makan protein yang tinggi. Kalau kita makan protein tinggi, biasanya asam urat kita tinggi. Jadi bisa juga kita dapat batu asam urat. Itu juga salah satu sebab batu ginjal. Oke. Nah, di Rumah Sakit Pantai Air Keruh sendiri ya dokter ya, untuk perawatan atau juga pengobatan penyakit ginjal ini sudah lengkap ya dokter? Ya, biasanya kita ada obat-obat yang seperti aku katakan tadi, obat-obat untuk melindungi ginjal itu memang ada. Dan juga kalau ginjal itu memang rosak dan perlu terapi penggantian ginjal, itu kita juga ada. Dan terapi penggantian ginjal itu biasanya melibatkan rawatan dialisis ataupun cuci darah.
Itu yang paling Atau biasa. hemodialisis ya? Oke. Dialisis cuci darah. Iya. Nah, ini kalau yang cuci darah ini biasanya memakan waktu berapa lama, dokter? Di Malaysia biasanya setiap sesi itu 4 hingga 5 jam. Dan 1 minggu itu biasanya 3 kali. Tapi setahu saya di Indonesia biasanya 4 atau 5 jam, 1 minggu itu 2 kali. Itu biasanya protokol Indonesia. Tapi di Malaysia itu 3 kali seminggu. Oke. Baik, dokter, kita akan kembali lagi dalam talk show bersama Rumah Sakit Pantai Air Keruh. Namun sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Air Keroh Malaka, Malaysia akan kembali sesaat lagi. More info, Facebook @RS Pantai Air Keroh, Instagram @pantai.hospital.air.keroh, Twitter @pantai8ospek, atau klik pantai.com.my/air-keroh. It is that time again when I do my roundings every single day. This is Mr. Ronnie. Mr. Ronnie has been staying here for a few days. Oh, his family is here. They brought along a cake as well. Today is Mr. Ronnie's 60th birthday. I'm glad he's doing well. We're happy for him. And we're glad that he's enjoying his stay. Happy birthday, Mr. Ronnie. Look, Shira's friends are visiting her. And they brought flowers and fruits. She has lovely friends. This is Aina and Faris. Faris broke his arm last week, so Aina is taking care of him. He's been staying with us for almost a week now. His arm is recovering too. I hope he'll be more careful the next time he's on a bike. Who can forget Siti and Intan? They're two pregnant best friends. They even share the same room together. Overall, I'm glad that they're enjoying the stay at Pantai Hospital Air Keruh. Like they always say, happiness is the best medicine there is. Kembali Anda dengarkan spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Air Keroh Malaka, Malaysia. More info, Facebook @RS Pantai Air Keroh, Instagram @pantai.hospital.air.keroh, Twitter @pantai8ospek, atau klik pantai.com.my/air-keroh. 90,2 Serambi FM Syederalun kembali lagi dalam talk show bersama Rumah Sakit Pantai Air Keruh Malaysia bersama narasumber kita Dr. Shankar Gunarasa MBBS MS, spesialis bedah umum, subspesialis kolorektal. Dan Syederalun, di segmen terakhir ini saya ingin menanyakan juga nih kepada Dr. Shankar mengenai Rumah Sakit Pantai Air Keruh Malaysia. Nah, mungkin Dr. Shankar bisa menjelaskan atau menggambarkan bagaimana sih sebenarnya Rumah Sakit Air Keruh Malaysia ini dan di mana letaknya, dokter? Sebenarnya Rumah Sakit Pantai Air Keruh ada di provinsi atau negeri negara Melaka. bagian. Oke. Bagian Melaka. So Rumah Sakit Pantai Keruh adalah ada satu badan induk yang besar, mempunyai banyak-banyak cawangan pantai di beberapa negeri di Malaysia. So Melaka salah satunya. Itu tempat kita lah Rumah Sakit Pantai Keruh. So Rumah sakit ini sudah hampir 10 tahun
di Melaka. Okey. Sekarang di Rumah Sakit Pantai Kuro ni kita ada pakar hampir 120 orang. Wow, Banyak. ramai. So banyak kepakaran kita ada di sini. Kita ada banyak macam Center of Excellence atau kepakaran yang khusus seperti jantung, masalah ortopedik, kanser, kemoterapi, ini kepakaran kita. So apa yang baiknya di Rumah Sakit Pantai Kuro, bila satu patient datang ke Rumah Sakit Pantai Kuro ini, semua dapat diselesaikan. Sampai kita rujuk ke doktor. Semua kepakaran ada di sini. Daripada bayi yang lahir sampai ke orang tua, kita ada semua kepakaran di sini. So kita telah mendirikan satu blok baru untuk menampung pesakit-pesakit yang baru. So, kita dapat menampung sekarang hampir 200 ke 300 pesakit dengan bangunan baru inilah. Satu hospital swasta yang terbesar di negeri Melaka. So kalau anda nak ingat di mana Melaka, Melaka ialah di selatan Kuala Lumpur, ibu kota kita. Jaraknya hampir 1,5 jam, 90 minit. So, anda boleh datang terus daripada Aceh ke Kuala Lumpur, pusat penerbangan, dan juga anda datang ke Rumah Sakit Pantai Kuro, kalau anda berurusan kami dengan awal, kita akan menghantar transportasi dan kita daripada rumah sakit bertemu anda di lapangan terbang KLIA di Kuala Lumpur dan kita ada ke Rumah Sakit Pantai Kuro. So, itulah rumah sakit ini banyak bilik-bilik yang Iya. okay. Dan juga Melaka sendiri pun adalah satu tempat perhatian. So, selain mendapat rawatan di Melaka, anda boleh pun pergi bercuti juga di Melaka. Iya. Nah, dokter, kalau ada pasien yang ingin berobat ke Rumah Sakit Pantai Air Kero ini, dokter, apalagi dari luar negeri ya, misalnya dari Indonesia atau dari Banda Aceh, dari Aceh gitu. Ini bagaimana mekanismenya, dokter? Okay. Yang pertama kali anda perlu berhubung dengan tim marketing di Rumah Marketingnya Sakit ya. Oke. Air Kero. Anda boleh melayari nombor itu di website, mendapat nombor, anda panggil. Di sana pihak marketing akan membuat urusan anda. Bagaimana nak datang ke Melaka, flight ticket. Dulu masa pandemik anda diwajibkan mendapat vaksinasi untuk datang ke rumah sakit. Tapi sekarang walaupun anda ada segelintir untuk Malaysia dan United yang mengambil vaksin, tapi mereka juga dibenarkan datang, tapi mereka terpaksa menjalani ujian COVID dia sampai ke Rumah Sakit Pantai. Ya, so semua akan diuruskan oleh tim itu tentang kos rawatan, kamarnya, pendamping datang, kita beruruskan rumah atau kamar di hotel-hotel berdekatan, sebab kita pun ada macam package dengan hotel-hotel dengan rumah sakit. Hotel 5 bintang bertaraf, 4 bintang pun ada, 3 bintang pun ada, semua bintang pun kita ada, bergantung kepada sakit itu. Kalau anda pendamping mau datang ke Melaka untuk mengiringi patient, kalau mereka nak duduk di hotel 5 bintang, boleh kita uruskan satu package hotel di Melaka. So lebih baik sebelum datang ke Rumah Sakit Pantai Kuro, berurusan dengan tim marketing. So mereka akan memberi gambaran yang cukup jelas, urusan semua untuk anda. Cukup nyaman lah proses. Banyak pesakit daripada Medan, Banda Aceh datang, memang prosesnya cukup nyaman. Iya, jadi sekalian berobat, sekalian berwisata juga. Dan kita kembali lagi bersama Dr. Choi Yo Wai yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis nefrologi atau pakar ginjal. Nah, dokter, kita memasuki segmen terakhir dalam talkshow ini, dan dokter bisa memberikan pesan untuk Syederalun dimanapun berada untuk menjaga agar ginjalnya lebih bisa terjaga dengan baik, kemudian bisa menghindari yang namanya penyakit ginjal, atau yang mungkin sudah terkena penyakit ginjal bisa berbesar hati, bisa bersabar juga, dan bisa menjalani pengobatan dengan baik. Silakan dokter.
Pertama sekali harus kita tahu di mana prevalensi penyakit ginjal di Indonesia sebenarnya tinggi. Lebih kurang daripada hasil survei dari komunitas Perhimpunan Nefrologi Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 12,5% penduduk Indonesia yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, yaitu sekitar 25 hingga 30 juta penduduk Indonesia yang mengalami penurunan fungsi ginjal. So pertamanya penyakit ini memang banyak di Malaysia. Dan faktornya adalah biasanya lebih kepada penyakit diabetes dan hypertension. Jadi yang paling penting untuk menghindari daripada kegagalan ginjal adalah untuk kita kawal diabetes dan hipertensi kita sebaik mungkin. Elakkan obat tahan sakit. Tapi kalau sudah ada penyakit ginjal, bisa dideteksi dengan awal dengan ujian urin dan ujian darah. Dan kalau memang sudah kita konfirmasi dengan penyakit ginjal ini, harus kita lakukan pengobatan secepat mungkin dengan obat-obat yang spesifik. Itu sangat penting. Dan juga penting adalah pola pemakanan yang sesuai. Yang sehat ya dokter ya. Oke. Dokter, satu lagi pertanyaan dari saya nih dokter. Sekarang kan banyak sekali nih orang yang suntik vitamin C biar kulitnya lebih putih. Nah katanya kalau suntik vitamin C ini lebih sering terkena penyakit ginjal atau mempunyai resiko tinggi. Nah apakah benar itu dokter? Sebenarnya semua obat-obatan itu bisa ada kemungkinan alergi. Ya. Kalau pasien itu alergi kepada obat, tidak semestinya vitamin C, dia juga ada kemungkinan kerosakan ginjal bisa berlaku. Tapi secara spesifik untuk vitamin C ini, vitamin C, kalau kita makan ataupun suntikan itu dosisnya tinggi, bisa dapat batu ginjal. Jadi harus kita berhati-hati dengan dosis vitamin C yang terlalu tinggi. Oke, jadi harus berhati-hati ya dokter ya. Iya dokter, kita memasuki segmen terakhir di program talk show ini. Untuk itu kita minta kesediaan closing statement dari Dr. Choi. Silakan dokter. Jadi untuk pasien yang kemungkinan ada penyakit ginjal yang mau dicek, bisa datang ke Rumah Sakit Pantai untuk penelitian ataupun cek dengan lebih mendalam, di mana kita bisa buat ujian laboratorium ataupun USG ataupun ujian-ujian yang kita rasa sesuai. Dan bila sudah deteksi kalau ada penyakit ginjal itu, akan kita mulakan rawatan, dan rumah sakit kita ada fasilitas untuk kesemua itu. Harus bertemu dengan dokter ginjal, dan Rumah Sakit Pantai itu memang ada fasilitas dokter pakar ginjal. Baik, luar biasa. Lagian untuk ke Rumah Sakit Pantai Air Keruh ini juga lokasinya di Malaka ya dokter ya. Jadi tempat wisata juga, apalagi ini sudah menjadi tempat wisata dunia ya. Oke, jadi sekalian berobat, sekalian berwisata, sekalian healing. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya, dan tentunya terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami, dan mudah-mudahan kita bisa saling bertatap muka di lain kesempatan. Terima kasih banyak dokter, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Oke, nah dokter, di segmen terakhir ini dokter bisa memberikan pesan untuk Syederalun dimanapun berada untuk menjaga kesehatannya. Dan mungkin ada yang sudah terlanjur menderita kanker usus besar. Lalu tentunya harus sabar dan harus tetap semangat ya gitu dokter ya, supaya bisa sembuh. Nah silakan dokter. Ya, nasihat saya kepada semua pendengar setia Serambi FM di Bandar Aceh ini ialah, bila anda mengalami gejala-gejala yang saya katakan, seperti pembuangan najis berdarah, sakit di perut, kepuasan membuang najis, hilang berat badan, jangan berlengah-lengah atau mendirikan sendiri atau jumpa doktor mendapat rawatan berasingan. Jangan berlengah-lengah. Jumpa doktor anda di mana-mana untuk mendapat rawatan yang terbaik. Sebab apa? Kanser kuartal ini dapat diubatinya jika ianya ditangkap di peringkat awal, di stadium awal. Jika anda datang awal, dia merawatinya awal, ubatinya awal, anda akan cukup selesa. Tapi kalau anda simpan sampai kansernya melarat ke stadium keempat, maknanya rawatan ini tidak begitu bagus untuk anda. Anda, apapun kita lakukan, kita boleh mengubati kanser dalam badan kita kalau ia stadium keempat.
Pesanan saya ialah bila anda perlu mendapat rawatan, jumpa dengan doktor. Kalau anda perlu menjalani ujian kolonoskopi, ujian saringan, kalau anda pergi. Jangan sangat pesakit, ditakut sakit nak buat ujian kolonoskopi. Jangan sakit. Walaupun di Indonesia atau di Malaysia, ubat bius, ubat tidur akan dibagi. Jangan disebabkan ketakutan anda tidak mahu dapat rawatan, menyebabkan kanser nanti, susah untuk diubati. Untuk nasihat saya ialah jangan berlengah-lengah dengan sistem badan. Walaupun kanser usus, ada kanser payudara, ada lebam-lebam di payudara, jangan berlengah, jangan takut berjumpa dengan doktor. Kalau anda mendapat rawatan awal, pasti anda dapat dirawati dengan secukupnya. Jangan tunggu sampai lambat. Itu nasihat saya. Iya, jadi jangan sampai tunggu parah ya dokter ya. Iya, jadi harus kalau udah ketemu sama gejala-gejala yang seperti itu langsung diperiksa ya dokter ya. Betul Ibu. Betul, Sambil Ibu. jalan-jalan ke Malaysia, bisa check up ke Rumah Sakit Pantai Air Keruh Malaysia. Betul Ibu. Betul Ibu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan nanti suatu saat dokter bisa datang ke studio Serambi FM dokter ya. Jadi kita langsung berbincang di sini dokter. Baik dokter, terima kasih banyak pastinya atas waktunya di tengah kesibukannya sudah memberikan ilmu, sudah memberikan informasi yang luar biasa dan mudah-mudahan berguna bagi saya pribadi dan juga bagi Syadaralun dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi dokter dan selamat beraktivitas kembali. See you next time. Bye, thank you. 90,2 Serambi FM, Syadaralun, demikianlah talk show bersama Rumah Sakit Pantai Air Keruh Malaysia. Dan semoga Syadaralun informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Tia Andalusia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial radio talk show bersama Pantai Hospital Air Keruh Malaka, Malaysia. Memiliki 3 pusat unggulan, didukung lebih dari 80 dokter spesialis senior dan 229 bed rawat inap. Hampir semua dokter bisa berbahasa Indonesia atau Melayu, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi dengan pasien. More info, Facebook @RS Pantai Air Keruh, Instagram @pantai.hospital.air.keruh, Twitter @pantai8ospek, atau klik pantai.com.my/air-keruh.